Memasuki aspek perkembangan remaja, anak akan mengalami beberapa masa dalam kehidupannya atau mengalami beberapa perkembangannya. Salah satunya adalah dari segi fisik. Dari segi fisik, anak akan mengalami fase pubertas di mana perlu penyesuaian atau perlunya beberapa peningkatan terhadap kondisi fisik anak tersebut, sehingga menjadikan anak tersebut menanamkan beberapa catatan dalam dirinya agar senantiasa berperilaku normal atau menyesuaikan diri terhadap perkembangan fisik, sikap emosional, dan sikap sosial yang akan dia hadapi di lingkungan barunya. Kedua, aspek kognitif. Pada perkembangan ini, orang tua harus memahami kecerdasan pada menstimulasi sesuai tahapan. Mulai dari memfasilitasi kebutuhan eksplorasi, mengajak diskusi, memberikan kesempatan berpendapat, dan tidak memaksakan di luar kemampuan kognitifnya. Aspek emosi. Pada tahapan ini kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Orang tua harus memberikan motivasi atau dorongan tentang ekspresi emosi, memotivasi untuk berekspresi secara baik, memberikan contoh pengendalian diri, mengapresiasi perilaku empati, dan mempraktekkan berinteraksi sosial dengan baik. Karena anak di usia remaja memiliki tingkat emosi yang belum terkontrol dengan baik. Sehingga anak di usia remaja lebih mengutamakan emosi dibandingkan cara penyelesaiannya. Sehingga timbullah pelampiasan dalam bentuk yang mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif. Dampak positif dan negatif dari emosi. Dampak positif emosi yang ada di dalam diri diantaranya yang pertama bersyukur. Seseorang yang memiliki rasa syukur tentu kehidupannya akan lebih baik. Karena apapun keadaannya, dengan cara tetap bersyukur dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya, itu akan membuat kita memiliki dampak yang emosi yang positif. Yang kedua, senang. Perasaan senang atau gembira biasanya muncul ketika mendapatkan suatu kabar baik. Emosi ini digambarkan oleh senyuman atau tawa. Jika sudah dalam posisi jika sudah dalam emosi tersebut, maka melakukan hal apapun menjadi lebih bagus. Yang ketiga, tenang. Emosi ini melatih diri untuk selalu berkepala dingin dalam menghadapi berbagai masalah. Apapun masalah yang sedang terjadi, usahakan tetap untuk mengendalikan diri dan bersikap tenang. Dengan begitu, jalan keluar masalah akan mudah untuk kita dapatkan. Yang keempat, bangga. Emosi ini akan muncul ketika diri sendiri berhasil menggapai sesuatu, baik dalam hal prestasi, cita-cita, karir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Setelah proses sulit dan berjuang keras, tentu akan merasa bangga terhadap diri karena telah berhasil. Yang kelima, berharap. Sebuah harapan yang diimpikan seseorang termasuk emosi positif. Dalam emosi tersebut, maka akan melangkahkan diri untuk mencari cara agar bisa menggapainya. Tentunya jika harapannya terarah ke hal-hal yang positif, seperti berharap cita-cita bisa tercapai, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi yang bersifat negatif yakni yang pertama, sedih. Emosi ini lawan dari perasaan senang. Biasanya muncul ketika seseorang mendengar kabar buruk atau kejadian yang membuatnya terpukul. Sebaiknya jangan menetap terus-menerus, karena akan membuat kesehatan tubuh kita terganggu. Selain itu, sedih berkepanjangan pun bisa menurunkan produksi hormon endorfin, yang mana hormon itu sendiri berfungsi sebagai pemicu rasa senang. Yang kedua, kecewa. Emosi ini muncul ketika seseorang mendapatkan suatu kegagalan ketika diri sulit untuk menerima kenyataan. Sehingga berpikir positif pun menjadi sulit. Oleh karena itu, datang rasa kecewa dan pikiran positif lainnya. Kecewa yang berlebihan akan membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sebaiknya jangan berdiam diri ketika hadir emosi ini. Datanglah kepada teman, sahabat, saudara untuk membantu meredakannya. Yang ketiga, perasaan tidak stabil. Seseorang yang memiliki mood swing atau suasana hati yang sering berubah-ubah biasanya sering mengalami hal ini. Tiba-tiba saja merasa senang, sedih,
bahagia tanpa sebab, bisa juga merasakan mudah berubah hanya karena hal-hal kecil. Contoh, coba dengan melatih pikiran untuk selalu berpikiran rasional, sebab jika perasaan selalu tidak stabil, maka akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Dalam melakukan pekerjaan juga bisa tidak fokus. Selain itu, perasaan marah, dendam, iri, menyesal, putus asa, dan benci juga termasuk emosi negatif. Meskipun terkadang sulit untuk menghindari emosi tersebut, namun sekiranya usahakan untuk tidak melakukan hal-hal buruk lainnya. Cara penanganannya yang pertama, membentengi dengan agama. Sebagai pondasi utama ialah pendidikan agama. Dengan agama mereka mempunyai arah dan tujuan untuk melangkah, sehingga remaja tidak salah jalan dalam hidupnya. 2. Bisa berpikiran jernih. Emosi remaja mudah bergejolak dan mengedepankan emosi ketimbang nalar. Untuk itu harus membiasakan mereka untuk berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, bimbingan konseling. Jika mendapat masalah, maka coba utarakan permasalahan di sekolah melalui BK. Dengan demikian, remaja mendapat arahan dan bimbingan serta menemukan solusi yang terbaik. 5. Dukungan moral orang tua. Cara yang lain ialah pendampingan orang tua melalui dukungan moral bagi remaja sangat dibutuhkan, agar tidak terbawa arus pergaulan bebas. Maka coba luangkan waktu sejenak untuk anak-anak yang mulai beranjak remaja dengan segenap perhatian dan kasih sayang. Kelima, aspek moral. Remaja harus diberikan pemahaman bahwa aturan itu penting. Pentingnya konsisten menerapkan aturan, pengenalan magic word, dan tanamkan kepercayaan. Pada dalam diri remaja, kita harus tanamkan budaya malu, menggunakan istilah netral, mengajarkan tentang privasi, mengenalkan kondisi darurat dan cara menghadapinya, dan yang terakhir, memberikan pendidikan seksual. Keenam aspek ini harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Remaja harus dipahami secara benar sehingga karakternya menjadi pribadi baik. Perkembangan pola pikir dan perilaku mereka harus disiapkan dengan tepat.